Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya untuk Harjo di channel Kang Harjo Hari Surabaya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa data yang saya temukan di channel Sinau Hurip yang lagi viral, bahwa penyebab orang dengan gangguan jiwa adalah karena masalah percintaan atau putus cinta, atau karena perceraian, atau karena juga ditinggal nikah lagi, atau juga yang sejenisnya. Biasanya kalau yang remaja itu karena sudah si A nasib dengan si B ternyata nikah dengan yang lain, kemudian jadi stres dan terkena gangguan jiwa. Demikian juga yang bercerai juga seperti itu, jadi mengalami goncangan, kalau istilahnya stresor ya. Ini mengapa banyak sekarang ini orang dengan gangguan jiwa yang banyak sekali ditemukan. Makanya sekarang rame channel-channel membahas tentang orang dengan gangguan jiwa. Jadi kembali ke penyebab orang dengan gangguan jiwa, terbanyak memang di channel itu mengatakan tentang masalah percintaan. Jadi seyogianya pada waktu muda itu masalah ini janganlah dianggap serius, ya sekedar tahu saja, atau mungkin juga sekedar mainan saja, sehingga tidak terlalu serius, tidak terlalu dipikirkan, tidak terlalu menjadi beban sehingga menyedot perhatian otak kita, sehingga otak itu jadi goncang, juga artinya juga goncang sehingga mengalami gangguan jiwa. Ada yang sampai terpikirkan terus, sampai namanya itu teringat dalam memori dia, sehingga menyebut nama si A misalnya dalam memorinya ketika ditanya dalam observasi dari yang menangani orang dengan gangguan jiwa. Jadi memang banyak sebab, tapi kebanyakan yang jadi penyebab adalah masalah percintaan, atau ya tadi itu masalah perceraian juga, sehingga menjadi beban. Nah ini makanya ini seharusnya jadi perhatian kita semua, terutama generasi muda, untuk menjaga jangan sampai hubungan-hubungan seperti itu jadi ketergantungan kita dengan orang lain, sehingga kita ketika diputus atau ketika dibatalkan, percintaan itu tidak menjadi goyang atau goyah secara pikiran dan secara hati, sehingga mengalami gangguan jiwa. Karena di Sinau Urip itu banyak ketika mengalami ODGJ itu ternyata juga agak susah ketika di terapi, harus minum obat secara teratur, bahkan mungkin sepanjang hidupnya dia akan meminum
obat itu sehingga dia baru bisa sembuh. Atau yang relatif ringan ya minum obat sebagian, tidak seumur hidup dia harus minum obat karena gejalanya ringan. Mengapa masalah percintaan menjadi sebab paling besar? Ya karena mungkin posesif atau tergantung sama orang lain, sehingga ketika dia lepas itu menjadi sangat kehilangan dan sangat teringat terus, sehingga menjadi murung, menjadi tidak bergairah untuk itu, tidak bergairah untuk menyelesaikan aktivitas, sehingga hidupnya selalu teringat dengan memori-memori percintaannya itu. Selain masalah percintaan, juga masalah yang mungkin ada juga yang OTGJ karena masalah EQ-nya memang punya kelainan dari sejak lahir, sehingga memang sejak lahir punya potensi untuk dengan gangguan jiwa itu karena EQ-nya di bawah rata-rata. Tapi kembali lagi, memang masalah percintaan itu menjadi problem di kalangan generasi muda terutama. Bahkan ada yang sampai bunuh diri itu ya. Karena ada beberapa belakangan ini kan ada yang sampai di sebuah sekolah itu pelajar itu bunuh diri di depan kelasnya. Itu juga walaupun ini belum bisa dipastikan sebabnya, tetapi mungkin patut diduga karena masalah percintaan. Karena biasanya kalau wanita itu lebih bisa lebih merasa kehilangan, merasa terbebani, sehingga melakukan kadang-kadang perbuatan nekat, melakukan bunuh diri yang sampai ramai di pemberitaan media itu di depan kelas dia memakai dasi. Itu di sebuah sekolah negeri. Tapi ya itu sebuah kasus-kasus yang langka. Jadi kita sebagai orang tua wajib mengawasi anak-anak kita jangan sampai mengalami masalah gangguan jiwa karena masalah percintaan. Sekian dari saya. Jangan lupa like, share, and comment saya, Untung Dwi Harjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.